Frank pun memberikan dompetnya supaya Carl bisa memeriksa sendiri identitasnya. Namun sebelum Carl sempat membukanya, Frank pun dengan cepat mengalihkan perhatian Carl dengan menunjukkan seorang pria rapi dan kakek tua di luar, di mana Frank mengatakan bahwa yang di luar itu adalah rekan dinas rahasianya bersama seorang saksi yang akan dibawa ke kantor untuk diinterogasi mengenai ciri-ciri pelaku pembuat cek palsu tersebut. Yang padahal orang di luar tersebut adalah tetangga kamar sebelahnya bersama dengan pamannya sendiri yang bermaksud untuk pergi ke rumah sakit. Call the LAPD again. I don't want people walking through my crime scene. Di sini lagi-lagi kita akan diperlihatkan betapa piawainya seorang Frank William Abagnale, di mana dia begitu lihainya mampu menipu seorang agen FBI profesional, bahkan bisa lolos dan pergi membawa semua barang bukti sebelum Carl membuka dan menyadari apa isi dompet yang diberikannya tadi. Kesalahan bodoh yang dilakukan oleh Carl ternyata mendapat perhatian dari atasannya yang mengatakan supaya Carl tidak usah terlalu berambisi untuk menangkap si Frank karena di luar sana masih banyak kasus-kasus penting yang perlu ditangani. Namun karena Carl merasa sangat terbodohi oleh Frank yang coba saja Anda pikir siapa pelaku kriminal yang akan menunjukkan wajahnya sendiri pada pihak berwajib terus dengan santainya mengobrol dulu sebelum kabur. Nah, hal itulah yang membuat Carl merasa seperti diinjak-injak harga dirinya sebagai seorang agen FBI, di mana alasan itu pula lah yang membuat Carl semakin berambisi untuk menangkap Frank, bukan demi kasus ini, tapi demi harga dirinya sendiri. Just be careful. We got 12 years in. Frank sendiri kembali menyamar sebagai murid SMA untuk mendapatkan informasi lain mengenai perpilotan, di mana si staf kali ini tidak mood untuk diwawancara akibat sedang dipusingkan oleh berita tentang seorang pilot pemalsu cek yang meresahkan maskapai penerbangan di seluruh Amerika Serikat. Di koran itu ditulis bahwa si pelaku disebut sebagai penjahat udara yang mendapat julukan sebagai James Bond-nya angkasa. Paper loves this clown. Call him the James Bond of the sky. Sebagai seorang remaja berusia 17 tahun yang masih kekanak-kanakan, Frank justru merasa sangat bangga dengan julukan tersebut, di mana dia langsung menonton film James Bond di bioskop dan dengan uang yang dimilikinya saat ini, dia langsung terinspirasi untuk menjadi seperti James Bond dengan berpenampilan dan membeli sebuah mobil yang mirip sekali dengan mobil milik James Bond di dalam film. Tepat saat malam Natal, Carl terlihat masih sibuk sendirian mencari petunjuk tentang Frank, di mana dia langsung dikejutkan dengan telepon dari Frank sendiri yang mengucapkan selamat Natal serta meminta maaf atas kejadian yang terjadi di apartemen tempo hari. I wanted to apologize for what happened out in Los Angeles. You want to talk to me? Let's talk face to face. I'm really sorry if I made a fool out of you. I really am. Yang hal ini langsung disimpulkan oleh Carl bahwa tujuan Frank menelponnya hanya untuk sebagai teman mengobrol karena Frank tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali Carl yang berambisi untuk mencari dan menangkapnya. You think you're gonna get me again? People only know what you tell them, Carl. I'll tell you what I am sure of. You have no one else to call. Di restoran, Carl pun masih sibuk mencari petunjuk tentang nama Barry Allen yang sebenarnya itu adalah nama samaran yang digunakan oleh Frank, di mana seorang waiter muda pun mengatakan bahwa Barry Allen adalah nama dari tokoh komik superhero berjudul Flash, yang saat itu juga langsung disadari Carl bahwa pelaku yang sedang dia cari ternyata masih anak-anak. Fake. Hal itu pun berhasil mempersempit pencariannya dengan mendatangi setiap orang tua yang memiliki anak yang lari dari rumah, di mana Carl dan kedua anak buahnya pun akhirnya mendatangi rumah ibunya Frank yang saat ini sudah menikah dengan selingkuhannya. You filled out a missing persons report for a runaway juvenile by the name of Frank Abagnale. Di situ si ibu menjelaskan kronologi kaburnya Frank dari rumah, yang hal itu wajar sekali bagi anak seumurannya. Lantas diberikanlah buku sekolah Frank yang di situ terdapat wajah Frank dengan sangat jelas, yang saat itu juga langsung membuat Carl terkejut karena akhirnya berhasil mengetahui identitas asli dari orang yang selama ini dia cari. His name is Frank Abagnale Jr., age 17. Is Frankie okay? Frank sendiri memiliki feeling kuat tentang Carl yang sudah semakin dekat menemukannya, di mana dia memutuskan untuk menjadi seorang dokter dengan membuat ijazah palsu dan mempelajari apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang dokter anak. 30 milligrams of codeine every 4 hours.
Membuat ijazah sendiri tentu membuat Frank leluasa untuk memanipulasi nilai, prestasi, dan universitas mana dia ingin lulus, sehingga sang direktur rumah sakit sendiri pun merasa terkesima dengan ijazah tersebut dan menjadikan Frank seorang pengawas yang akan mengawasi para dokter dan perawat di rumah sakit tersebut. Dr. Harris. Present. Dr. Connolly. You don't take roll every night. Yes, I will, Dr. Ashland. Frank sendiri terlibat cinta lokasi dengan seorang perawat bernama Brenda, ini babangusnya, yang sering membantunya memberikan informasi penting tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Frank. Di mana saat mereka berdua sedang melakukan pengenceritaan di ruang kerjanya, Frank pun dipanggil ke ruang pasien untuk diminta membantu memberikan keputusan tentang apa yang harus dokter lakukan kepada pasien yang sedang patah tulang tersebut. Bicycle accident. Fractured tibia about 5 inches. Hal itu jelas membuat Frank langsung mual dan keringetan oleh karena ini adalah pertama kalinya dia melihat darah dan tulang patah dari jarak yang begitu dekat. Lantas dengan cungur berkahnya, Frank pun bisa berkelak dan beralasan untuk bisa pergi dan membiarkan kedua dokter itu untuk menangani pasien tersebut. Di sisi lain, Carl berhasil menemui bapaknya Frank dan menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Frank sendiri, di mana di situ tertulis alamat di mana dia mengirimkan suratnya. Lantas Carl dan anak buahnya pun mendatangi lokasinya di apartemen di Atlanta, yang di situ Frank sudah keburu pindah dan sudah tidak tinggal di situ lagi. Tetapi Carl berhasil menemukan petunjuk lain, yaitu sebuah ijazah kedokteran atas nama baru Frank yang terpampang jelas di dinding kamarnya. Hubungan Frank dan Brenda pun semakin hari semakin dekat hingga membuat Frank yakin untuk segera meneruskan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Lantas datanglah Frank ke rumah orang tuanya yang dimana ayahnya Brenda ternyata adalah seorang jaksa, sehingga membuat Frank berinisiatif dengan mengaku pernah sekolah hukum juga supaya bisa lebih dekat dan mudah masuk menjadi bagian dari keluarganya si Brenda ini. Yes, I am a Lutheran. But please, call me Frank. Well, to be quite honest, I'm thinking about getting back into law. Karena sudah terlanjur mengatakan pernah sekolah hukum, Frank pun akhirnya mulai mempelajari cara menjadi seorang pengacara melalui buku, rekaman video, dan segala macam media yang ada pada saat itu. Sehingga Frank berhasil lolos ujian menjadi seorang pengacara dan resmi bekerja dengan ayahnya Brenda sebagai asisten jaksa di kantor beliau. Look at this photograph, Mr. Stewart. This is irrefutable evidence that the defendant is in fact lying. Congratulations. Thank you, sir. Welcome aboard. Frank pun kembali menemui bapaknya untuk memberitahu bahwa dirinya sebentar lagi akan menikah, di mana dia telah resmi menjadi seorang asisten jaksa yang memiliki masa depan yang cerah, sehingga Frank yakin jika dirinya bisa mengembalikan kondisi keluarganya seperti dulu lagi. Last tickets to go see her son. Your mother's married now to my friend Jack Bond. Sebenarnya niat Frank itu bagus, hanya saja masalahnya tidak sesederhana itu. Contohnya jika Frank membelikan mobil baru untuk bapaknya, apakah pemerintah tidak akan curiga dengan statusnya yang masih dianggap telah melakukan penggelapan pajak? Atau apakah dengan uang yang Frank miliki saat ini bisa membuat bapak dan ibunya rujuk kembali dan berpura-pura bahagia seperti dulu lagi? No, masalah orang dewasa faktanya lebih kompleks dari yang Frank bayangkan. Meskipun sekarang Frank memiliki banyak uang dan punya pekerjaan bagus dari hasil menipu, tentu saja itu tidaklah cukup untuk mengembalikan kondisi keluarganya seperti dulu lagi. Where you going tonight? Someplace exotic? Where you going? Frank pun menghubungi Carl untuk memintanya agar berhenti mengejarnya karena selain dirinya akan stop melakukan penipuan, Frank juga akan menikahi Brenda, sehingga Carl diharapkan bisa memahami situasi tersebut dan tak lagi berambisi untuk mendapatkannya. I'm getting close, huh? You're scared because I'm getting... Stop chasing me. Namun karena kerugian yang diakibatkan oleh Frank tidak main-main, proses hukum tetap harus berjalan, sehingga Carl mengatakan dengan tegas bahwa dia akan tetap menangkap Frank atas kejahatan yang telah dilakukannya. You will be caught. You will go to prison. Where do you think this was going? Merry Christmas, huh? Tibalah malam pesta pertunangan Frank dan Brenda. Carl pun berhasil melacak keberadaan Frank, yang di situ Carl langsung memberitahu ayah Brenda bahwa calon suami putrinya adalah seorang penipu ulung. Frank yang menyadari kedatangannya pun langsung bergegas kabur dari sana, di mana Frank akhirnya jujur kepada Brenda tentang siapa dirinya yang sebenarnya, dan jika Brenda benar-benar tulus mencintainya, dia diminta untuk datang ke Bandara Internasional Miami dalam 2 hari lagi dan akan kabur ke luar negeri untuk memulai hidup yang baru. You seen Frank or Brenda? I think they were upstairs.
Do you love me, Brenda? You love me. Which room, sir? You're gonna take a taxi I'm gonna cab? take a taxi. You're gonna be there at 10 a.m. I'll be there at 10 a.m. Tapi saat hari H tiba, Frank akhirnya menyadari bahwa Brenda sedang dalam pengawasan FBI, yang dengan kata lain, Brenda tidak benar-benar ingin memulai hidup baru yang membuat Frank berhenti mencintainya. Sadar bahwa di Amerika sudah tak ada lagi tempat aman untuk bersembunyi, Frank berniat untuk kabur ke luar negeri, lebih tepatnya Perancis yang menjadi kampung halaman ibunya. Dan dengan bermodalkan seragam pilot yang dimilikinya, Frank pun mendatangi universitas dengan mengadakan sebuah seleksi abal-abal untuk mencari pramugari yang akan magang di maskapai Pan Amerika, di mana Frank berhasil mendapatkan beberapa pramugari cantik yang nantinya akan digunakan untuk mengalihkan perhatian para polisi dan FBI yang menjaga di bandara. Come fly with me, let's fly, let's fly, let's fly, let's fly away. Come fly with me, let's take off. Fly with me, let's float down. Tanpa ada satu orang pun yang menyadari keberadaan Frank, Carl justru dihubungi oleh anak buahnya bahwa ada seseorang yang mencurigakan dalam sebuah mobil taksi yang setelah didatangi, ternyata itu hanyalah seorang supir yang dibayar untuk memakai pakaian seperti pilot dan menjemput seseorang bernama Henretti, plesetan dari nama Carl sendiri, yakni Carl Henretti. Berbulan-bulan Frank di sana membuat Carl semakin kesulitan untuk menangkapnya, terlebih lagi atasannya meminta agar Carl sudahi saja mengurusi kasusnya. Namun Carl justru menemukan petunjuk baru dari kertas cek baru hasil penipuannya, di mana Carl mendatangi sebuah percetakan terbesar di Amerika yang mengatakan bahwa kertas cek tersebut tidak dibuat di Amerika dan hanya Spanyol, Jerman, dan Prancis sajalah terdapat alat yang bisa mencetak tinta yang ada pada kertas cek tersebut. Where was it printed? Saat itulah Carl akhirnya ingat dengan darah Prancis yang dimiliki oleh ibunya Frank, sehingga Carl langsung yakin jika Frank sekarang sedang berada di sana. Singkat cerita, Carl pun berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal Frank, yang di situ terdapat sebuah alat percetakan berukuran besar yang khusus digunakan oleh Frank, di mana Carl mengatakan bahwa di luar para pasukan polisi sudah menunggu, sehingga Frank diharapkan untuk menyerahkan diri baik-baik dan tak perlu kabur-kaburan lagi. Oh, you have a gun? You have a gun? No gun? No. No gun. Yes. No, there's no problem. We're coming out right now. You here. It's me and you, so you're gonna have to catch me. Frank. Pada momen ini kita akan diperlihatkan kedekatan antara Frank dan Carl, yang meskipun mereka berdua terlibat kejar-kejaran seperti anjing dan ucing alias catch me if you can atau tangkap aku kalau bisa, faktanya Carl dan Frank tak sengaja memiliki ikatan hubungan yang tidak sekedar polisi dan pelaku kejahatan, melainkan mengetahui tentang kehidupan masing-masing yang membuat mereka berdua merasa percaya satu sama lain. Saat Carl akan membawa Frank kembali ke Amerika, di situ polisi Prancis langsung menangkapnya untuk diadili di negara tersebut, yang di situ Carl langsung mengatakan bahwa Frank tidak usah khawatir karena dirinya akan secepatnya membawa Frank kembali ke Amerika. Let me in the car. Let me in the car. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah dalam pesawat kembali ke Amerika, di mana di situ Carl masih penasaran dengan bagaimana cara Frank bisa mencurangi ujian pengacara di Louisiana, yang secara logika Frank masih berusia 19 tahun, belasan tahun lah, dan tidak pernah kuliah hukum sama sekali. You may have to clear it, I'll tell you. Frank pun mengatakan bahwa dia akan menjawab pertanyaan tersebut asalkan Carl mau membagi roti coklatnya. Namun karena tak ingin dianggap bodoh dan dianggap tidak mampu untuk mencari tahu, Carl pun memakan roti coklatnya dan akan mencari tahu sendiri bagaimana Frank curang dalam ujian pengacara tersebut. Frank kemudian bertanya apakah dia boleh menelpon bapaknya dulu ketika nanti mendarat, karena selama setahun di Prancis, Frank tidak pernah mengabarinya dan khawatir jika bapaknya mengkhawatirkan dirinya.
Hal itu sontak membuat Carl terdiam sejenak oleh karena si bapak ternyata sudah meninggal dunia akibat mengalami patah tulang leher ketika terjatuh di tangga, di mana hal itu sangat-sangat membuat Frank terkejut karena dibandingkan ibunya dan orang lain, sosok bapak sangat amat begitu berarti baginya dan hanya bapaklah satu-satunya orang yang bisa memahami Frank dan menyayanginya dengan sepenuh hati. And he broke his neck, I'm sorry. Carl, who are you to say something like that, huh? Frank pun izin ke kamar mandi untuk muntah dan menangis atas kehilangan sosok bapak, di mana hal itu diizinkan oleh Carl yang masih memiliki hati nurani sebagai seorang ayah. Namun ternyata Frank lagi-lagi berhasil mewaduli si Carl dengan kabur melalui celah kloset dan bertengger di atas kaki roda pesawat, yang lantas dia turun dari sana ketika pesawat masih melakukan proses pendaratan. Frank pun mendatangi rumah ibunya yang di situ beliau sudah memiliki keluarga baru yang bahagia serta seorang anak kecil yang lahir dari suami barunya, yang pada titik ini orang tua macam si ibu Frank ini atau orang-orang tua yang ada di dunia yang memutuskan untuk bercerai tidak sadar jika ada yang harus dikorbankan di perasaannya, yakni seorang anak yang tak mengerti apa-apa tentang masalah kedua orang tuanya. Many times, many ways, took kids from one to latitude. Atas tindakan wadulnya, Frank pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, di mana selama bertahun-tahun berada di sana hanya Carl satu-satunya orang yang masih peduli dan rutin mengunjunginya di penjara. Suatu hari Carl pun curhat mengenai pusingnya semua orang tentang seorang pemalsu cek, sama seperti kasusnya si Frank dulu, di mana saat Carl menunjukkan ceknya, di situ Frank langsung bisa mengetahui secara detail mengenai jenis kertas, tinta, dan alat seperti apa untuk mencetaknya, yang berkat bertahun-tahun dia melakukan penipuan membuat Frank bisa dengan mudah mengetahui cara membedakan cek palsu dan cek asli hanya dengan melihatnya saja. It's definitely a teller, Carl. I mean, banks, they always use hand stamps for it. Thanks. Saat itulah Carl memiliki sebuah ide brilian dengan mengajak atasannya untuk melihat potensi yang dimiliki oleh si Frank ini, di mana beliau memberikan sebuah kesempatan supaya Frank bisa bebas asalkan dia mau bekerja dengan unit kejahatan uang FBI dan bekerja sama dengan mereka selama masa hukumannya habis. Frank, we have the power to take you out of prison. Under whose custody? Berbulan-bulan bekerja di kantor FBI membuat Frank merasa jenuh, terlebih lagi Carl selalu sibuk saja dengan pekerjaannya tanpa bisa menemaninya, yang padahal sekarang hanya Carl satu-satunya orang yang Frank miliki, di mana sepeninggalan bapaknya, Frank sudah menganggap Carl seperti ayah sendiri baginya. Disitulah Frank akhirnya nekat untuk kabur dengan cara menjadi pilot dadakan lagi, dan aksi tersebut berhasil diketahui oleh Carl yang mempersilahkan Frank untuk pergi karena jika Frank kembali terlibat masalah, Carl tidak akan bisa lagi untuk membantunya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya, Frank kali ini berhasil mengalahkan egonya sendiri dengan kembali ke kantor, di mana di situ Carl lagi-lagi masih penasaran dengan bertanya mengenai bagaimana cara curang Frank bisa lulus ujian pengacara, sedangkan dirinya saja masih usia belasan dan belum pernah kuliah hukum sama sekali. I didn't cheat. Dan kali ini Frank akhirnya menjawab jujur bahwa saat itu dia belajar selama 2 minggu penuh dan lulus dengan nilai terbaik, yang hal ini akhirnya membuktikan sebuah fakta menarik bahwasannya Frank memiliki IQ tinggi dan kecerdasan di atas rata-rata manusia normal pada umumnya. Be smart. Just all we have to do now is catch her. Ini adalah foto Frank William Abagnale asli, lahir pada tanggal 27 April tahun 1948. Karir penipuannya dimulai saat usianya masih 16 tahun dan berakhir sebelum usianya 21 tahun. Selama masa penyamarannya, Frank berhasil terbang sebanyak 260 kali dan mengunjungi 26 negara yang berbeda. Selama bekerja dengan FBI, Frank memiliki kontribusi besar atas beberapa kasus penipuan paling terkenal di dunia, dan sampai hari ini dia masih bersahabat baik dengan orang yang dulu selalu mengejar, yaitu Carl Henretti. Tamat, ending yang cukup mengabagnelkan.
Pesan yang bisa kita petik dari sosok prank Abagnale ini adalah berbohong seperti candu. Sekali melakukan akan terus dilakukan. Bohong itu kentut, mudah dilakukan tapi susah ditutupi. Saya dari Roasting Film mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penonton. Dan sebelum undur diri, saya mengucapkan banyak terima kasih dan sebelumnya maaf. Suaranya saya efek karena saya sedang sakit batuk, sehingga suara saya memang kurang recommended untuk dilihat. Ya begitu. Jangan lupa untuk ikuti terus di channel ini untuk melihat video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.